sudah dibangun antara modem A sama modem B-nya nih. Namanya DCE ready. Maksudnya untuk yang di modemnya sudah siap untuk melakukan proses komunikasi antara modem A sama modem B-nya. Sehingga nanti sini dia akan mengirim paket data lewat dari ini ya. Ini yang detailnya ya. Nanti di pin 8 dia sama ya, di receive line sinyal detektornya. Kemudian nantinya kalau dia sudah, ini dia untuk membangun komunikasi antara modem A sama modem B-nya. Jadi nanti sebelum nanti di DTE A-nya ini dia tuh ngirim data ke DTE B-nya, maka modem A sama modem B ini harus disinkronkan terlebih dahulu. Jadi ini dia harus connect semuanya. Ini sudah saling paham untuk yang komunikasinya. Baru nanti ini di DTE A ini dia akan melakukan namanya request to send, RTS-nya dia. Oke, ini saya akan kirim data ya dia. Nah, jadi baru diajukan untuk di RTS-nya. Jadi ini untuk yang di DB9 dia lebih, DB25 dia akan lebih kompleks ya daripada yang di DB9. Di DB9 tadi kan dia cuma DTR, ini dia ada DSR, kemudian ada RTS, ini diterima oleh CTS, kemudian dia baru ngirim TX, diterima oleh RX. Tapi kalau dia di DB25, kan dia PIN-nya ini dia lebih banyak, maka dia akan lebih kompleks untuk yang di proses pengirim datanya daripada untuk yang di DB9. Nah, kenapa untuk yang di parallel port kayak gini, yang DB25 saat ini sudah jarang digunakan, gitu ya. Karena memang dia itu tidak efisien untuk proses komunikasi, karena dia banyak prosedur yang harus dilalui untuk komunikasi antara DTE A ini menuju ke DTE B yang ada di sini. Ya. Ini nanti di proses komunikasinya dan sebagainya, secara konsepnya dia sama yang di DB9, nanti RTS-nya diaktifkan, kemudian nanti sini dia akan ini dia akan diterima oleh bagian CTS-nya dia. Selesainya dia akan sudah diaktifkan juga, maka di sini di DTE-nya akan siap untuk kirim datanya lewat dari TX data. Nah, TX datanya ada di pin 2, nanti sini dia dari DTE-nya akan kirim data ke DCE-nya yang sini. Kemudian DCE-nya nanti akan melakukan modulasi, dimodulasi sinyalnya lewati dari sinyal analognya ini ya. Ini sudah sinyal analog, nanti dikirim ke modem B-nya. Di sini modem B nanti akan dibalikkan lagi menjadi sinyal digital ini ya. Nah, ini ya, ini untuk yang di sisi DB25-nya. Jadi nanti ada banyak perangkatnya sini. Nah, kenapa nanti untuk yang di komplit ini? Nanti untuk yang di kalian sebagai orang telekomunikasi, ini harus paham ya, berapa interface nantinya digunakan di jaringan. Karena nanti untuk yang di router, nanti juga beda lagi. Jadi komunikasi antar router ke router yang lainnya, ini juga bisa pakai namanya kabel serial WAN. Nah, serial WAN ini nantinya beda lagi sama untuk yang di DB9 tadi ya. DB9 kan sudah kita coba, baik yang di teori sama di praktikumnya, nantinya beda konsepnya sama di serial WAN yang ada di router kayak gini. Nanti kita bahas suatu kalian mendapat di Jarkom ya, di jaringan komputer. Oke, kemudian nanti ada yang namanya ISDN. Ini ISDN ini dia sebagai pengganti jaringan telepon yang umum dan dia yang sudah telekomunikasi yang sudah ada. Jadi untuk yang di sini dia itu untuk yang di ISDN, kalau mungkin nantinya dari kantornya Telkom dia, dari kantor atau STO-nya Telkom, telepon otomatisnya Telkom, nantinya masuk ke pelanggan, masuk ke rumah-rumah, ini dia itu harus ngelor kabel ini ya. Kabel tembaga dan sebagainya, nanti sini dia harus diolor dari kantornya Telkom masuk ke rumah-rumah. Nah, mungkin saat ini untuk yang di Surabaya kebanyakan sudah diganti semuanya ke fiber optik. Mungkin nanti untuk yang di daerah-daerah masih ada yang menggunakan kabel tembaga ini. Walaupun di daerah juga ada beberapa sudah digantikan dengan fiber optik. Nah, di kabel tembaga ini kan dia sebenarnya dia itu hanya bisa dipakai untuk yang di sinyal suaranya. Di kabel tembaga ini nantinya maksimal dia hanya bisa dipakai untuk sinyal suara. Maksudnya untuk yang teleponnya. Jadi untuk yang di telepon dan sebagainya, ini dia pakai kabel tembaga.
Nah, nanti dengan ada ISDN ini, nanti di sini dia tembaga ini selain dia itu bisa pakai sinyal suara, dia juga bisa dipakai untuk yang data sama untuk yang di video. Data misalnya dia data teks yang biasa sama data video, nanti di sini dia bisa dibenamkan juga ke dalam kabel tembaga ini. Nah, kemudian di sini dia juga bisa pakai yang namanya fiber optik dan sebagainya, maka muncullah istilah yang namanya ISDN ini ya, Integrated Service Digital Network, di mana untuk yang di semua perangkatnya ada di sini, semuanya sudah beralih ke perangkat-perangkat digital gitu ya. Bahkan saat ini untuk yang di televisi kan mau dialihkan juga ya, yang saat ini dia itu masih analog, ini juga nanti akan mau dialihkan semuanya ke digital gitu ya. Ini kalau di Jepang sana sudah tidak ada lagi ya TV analog gitu ya, semuanya sudah beralih ke digital gitu ya. Dan ini yang di Indonesia rencananya ya, tapi kurang tahu nantinya kapan pelaksananya. Mau ada wacana untuk yang di TV analognya ini mau dihapus, kemudian nanti sini dia akan diubah ke bentuk yang di TV digital semuanya. Ini untuk yang di sisi ISDN-nya. Jadi nanti secara konsepnya nanti sini pada koneksi 64 Kbps ini ya. Jadi yang 64 Kbps ini dia nanti pakai yang kabel tembaga tadi. Nanti cuma nanti sini gimana kabel tembaga yang sudah ada ini bisa di-upgrade untuk mengirim bukan hanya suara, tapi juga bisa video, bisa teks dan sebagainya. Ini ya, ini sebagai namanya prinsip dari ISDN-nya. Nah ini ada PDS, nanti ada telepon, ada printer, ada fax dan sebagainya, ada jaringan LAN. Ini semuanya akan jadi satu jaringan ya. Ini kalau saya kalian ini kan nanti ya ini untuk yang suara itu ya. Ini untuk yang data. Mungkin nanti sini dia untuk yang di video, mungkin mau video call. Nanti ini lainnya juga nanti untuk yang data misalnya untuk browsing dan sebagainya. Maka ini dia sebagai namanya akan diintegrasikan menjadi satu jaringan tunggal yang namanya ISDN ini. Ini beberapa kanal dari SDN-nya, ada B channel-nya, ada D channel-nya, sebenarnya ada H channel-nya. Ini sebagai basic user channel-nya, barrier channel-nya di B SDN-nya ini. Kemudian ada D channel sama di H channel-nya. Nah, kemudian nanti yang di sini, nanti yang di standar dari BDH channel-nya, nanti sini dia akan dipakai untuk ini ya. Jadi nanti kalau bisa kalian lihat untuk H channel ini nanti yang bisa dipakai untuk yang di video, high speed data dan sebagainya. Jadi untuk yang di B channel ini dia hanya untuk yang di suara, ya. Jadi hanya untuk mengirim paket yang suara. Kayak kita telepon dulu mungkin ke kalian di rumah. Ini masih ada telepon rumah. Ini kan dia pakai namanya B channel. Nah, kalau di channel, nanti sini dia dipakai yang di bagian controllingnya. Jadi yang bagian pengaturannya tadi ya. Jadi agar tidak terjadi tabrakan data dan sebagainya, akan diatur oleh yang namanya D channel. Kalau H channelnya, ini nanti ya untuk yang di, selain nanti untuk yang di suara, nanti ya sini dia juga bisa untuk yang di video, high data, high quality video, dan sebagainya. Ini ya. Jadi ini yang dibutuhkan untuk yang di proses di ISDN-nya. Ini ada namanya basic rate-nya atau basic rate aksesnya BRA atau dia basic rate interface-nya atau BRI-nya. Ini kecepatannya dia 192 kbps, nanti ada dikasih 2 B-nya. B-nya tadi kan dia 64 kbps, ini dia D-nya 16 kbps, sehingga dia nantinya ditambah dengan sinkronisasi dan framing-nya, totalnya ada 992 kbps. Ini nantinya di primary-nya, ini nantinya kalau ada namanya, mungkin nantinya kalau kalian di Telkom akan mengenal istilahnya I1. Ya. I1 itu nantinya di sini dia kecepatannya bisa sampai 2 Mbps. Nah, 2 Mbps ini dia itu hanya bisa dipakai untuk di 30 user ini ya. Jadi mungkin nantinya dari kantor Telkom, ini nantinya akan dipasang ke putih. Ada sebanyak dipasang 1 I1. Oke, saya di sini dia akan masang 1 I1 ke putih gitu ya. Nah, 1 I1 ini dia tuh akan hanya bisa 30
user ini ya. 30B itu maksudnya satu user yang nantinya hanya dikasih kecepatannya yaitu dia 64 Mbps. 64 Kbps. Kenapa 64 Kbps? Karena seingat ya, ini kan dia sinyal suara. Sinyal suara ya. Sinyal suara ini kan nantinya akan dilakukan sampling. Samplingnya dia sebanyak 8.000 sampel per detiknya. Dan lagi ini nantinya akan sebanyak 8.000 sampel. Nah, nantinya dengan kemudian nanti ada 16 level, ada 8 bit, ada 8 bit di levelnya. Ya. Sehingga nanti sini dia kalau dikalikan 8.000 kali 8 bitnya, dia sebanyak 64 kilobit per secondnya. Ya, jadi ini dia kalau nanti sini dia kalau diterjemahkan dia akan menjadi dari sampelnya dia 8.000, kemudian levelingnya sini ini dia ada 8 bit. 8 bit kan berarti 2 pangkat 8, ada sebanyak 256 level untuk yang di sini. Ini nantinya dia akan kecepatannya sebanyak 64 kilobit per secondnya ini. Dan ini nantinya untuk yang satu user. Makanya kalau untuk yang di Iwan, dia akan bisa mengcover sebanyak 30 user ini. Kalau untuk yang di satu BRA ini kan dia cuma ada 2 user ini. Ini jarang digunakan, ini misalnya pakai yang Iwan. Ini ada 2 standar ya. Jadi kalau di Indonesia dia pakai standarnya Eropa, pakai Iwan. Kalau dia standar Amerika dia pakai T1 ini. Ketika user di sini. Dan nanti untuk yang di sisi mau support ke kanalnya H, untuk yang di video dan sebagainya, nantinya bisa ditambahkan di sini. Ini titik referensinya dan sebagainya, bisa dilihat di sini ya nantinya. Nah ini bitrate untuk yang berapa kecepatannya ada untuk yang di voice kan dimulai dari 10 sampai ke normalnya untuk voice kan dia 64 Mbps. Normal dari komunikasi suara. Ada video pun, ada file transfer, ada catcam, transaksi dan sebagainya. Ini transaksinya di ATM yang di ini ya. Mesin-mesin ATM yang dipasang-pasang di kayak di kampus dan sebagainya. Nantinya cukup dikasih 10 Kbps ini ya. Biasanya dia pakai teknologi namanya S25 untuk yang di ATM gini. Ini interface-nya dan sebagainya. Kita langsung aja ya. Oke, ini langsung nanti tugas saja nanti ya. Nanti di beberapa depan nanti ya kalian ini ya. Dan itu di beberapa nanti dipresentasikan. Jadi yang di pertama ini nanti yang di ISDN. Ini yang satu ini juga Telkom masih menggunakan di ISDN ini. Yang kedua nantinya coba menggunakan yang jaringan S25 ya. Jaringan S25. Jaringan S25 ini dipakai di ATM dia. ATM yang ada di kayak di perbankan dan sebagainya, dia menggunakan namanya jaringan S25 ini. Jadi kalau SDN dia untuk menyatukan, jadi baik itu yang suara kayak IndiHome ini ya. Jadi sebelum dia kan IndiHome kan dia ada 2 jalur ya, pakai yang fiber optik sama nanti dia pakai yang pakai yang kabel tembaga. Ya kalau kabel tembaga nanti sini dia ada istilahnya namanya ISDN ini. Ya, ini nanti silakan nanti dibuat untuk tugasnya. Ini tugas teorinya ya. Baik, ada yang ditanyakan dari sini, silakan.
Ya, untuk yang tugasnya ini ada dua macam jaringan ya. Jaringan yang SDN sama nanti yang di jaringan S25-nya nih. Jaringan S25 sebenarnya jaringan sudah tua sekali ya. Tapi dia masih banyak digunakan yang di proses pengiriman di ATM dia. Baik, ada lagi yang ditanyakan?